Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan berjuang di atas kaki sendiri atas kemerdekaannya. Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari adanya bandara untuk mengakomodir kebutuhan penerbangan, baik untuk tujuan militer maupun komersial. Berikut adalah bandara-bandara paling bersejarah di Indonesia versi channel Danis Daily. Bandara Sentani Jayapura. Bandara Sentani terletak di distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Bandara ini berfungsi melayani penerbangan antar kota besar di Indonesia ke Pulau Papua dan penerbangan perintis di dalam Pulau Papua. Bandara Sentani awalnya hanyalah lapangan terbang yang dibuat oleh Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Saat itu, Jepang menempatkan 139 pesawat pengebom dan 125 pesawat tempur. Namun, pada tanggal 22 April 1944, lapangan terbang Sentani berhasil direbut Amerika dan hampir 199 pesawat milik Jepang berhasil dihancurkan. Namun bagi Amerika, kualitas landasan pacu Labter Sentani masih buruk. Oleh karenanya, para insinyur Amerika ditugaskan untuk memugar landasan pacu agar bisa didarati pesawat sekelas B-29 Super Fortress. Tahun 1982, Labter Sentani dikuasai oleh Belanda dan fungsinya dinaikkan baik untuk menjadi bandara militer maupun sebagai bandara komersil yang menggunakan pesawat sejenis McDouglas C-47 Skytrain. Setelah kemerdekaan Indonesia diraih, Labter Sentani kemudian dinaikkan statusnya menjadi Bandar Udara Sentani untuk kemudian landasan pacu dan fasilitas lain ditingkatkan. Sejak tanggal 14 Oktober 2019, bandara ini dikelola oleh PT Angkasa Pura I Persero dan ditingkatkan fasilitasnya menjadi bandara internasional dengan landasan pacu 3000 x 45 meter. Ex-Bandara Kemayoran Jakarta. Bandara Kemayoran adalah saksi sejarah dunia penerbangan di Indonesia. Dibangun pada tahun 1934 dan resmi dibuka pada tanggal 8 Juli 1940. Bandara ini adalah bandara pertama di Indonesia yang berstandar dan melayani penerbangan internasional. Pesawat pertama yang mendarat di bandara ini adalah jenis DC-3 Dakota dengan nomor registrasi PK-AJW milik maskapai Hindia Belanda KNI LM. Bandara ini difasilitasi dua landasan pacu bersilang dengan landasan pacu utara selatan bernomor 1735 dengan ukuran 2475 x 45 meter dan landasan pacu barat timur bernomor 0826 dengan ukuran 1850 x 30 meter. Rute internasional yang dilayani adalah Jakarta, Australia. Pesawat yang pernah beroperasi di bandara ini antara lain Douglas DC-2 Uiver, Douglas DC-3 Dakota, Fokker F-7B-3M, Grumman G-21 Goose, De Havilland DH-89 Dragon Rapid, Lockheed L-14 Super Electra, Douglas DC-5, Sikorsky S-43 Baby Clipper. Bahkan sempat ada pagelaran pameran kedirgantaraan pada Agustus 1940 dengan mendatangkan pesawat militer jenis Buckmaster BU-131 Jackman, De Havilland DH-82 Tiger Moth, Piper J-3 Cup. Bahkan pesawat militer pada Perang Asia Pasifik pernah juga mendarat di bandara ini, seperti Lockheed L-18 Lodestar, Boeing B-17 Flying Fortress, Fokker CX, dan lain sebagainya. Setelah kemerdekaan Indonesia diraih, pada tahun 1960, bandara ini dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui perusahaan negara Angkasa Pura Kemayoran, yang merupakan cikal bakal berdirinya PT Angkasa Pura I. Karena lokasinya yang berdekatan dengan Bandara Halim Perdana Kusuma yang merupakan bandara militer, akhirnya, sejak tanggal 31 Maret 1985, Bandara Kemayoran ditutup dan digantikan oleh Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang. Bandara Supadio Kuburaya. Bandar Udara Supadio berada di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat.
Bandara ini merupakan gerbang utama Kalimantan Barat dari sisi udara. Selain sebagai bandara komersil, bandara ini juga berfungsi sebagai bandara militer di bawah komando Skadron Udara 1 Wings 7 Lanut Supadio. Pada awalnya, bandara ini dikenal dengan nama Bandar Udara Sungai Durian. Dibangun pada tahun 1940 pada masa awal kemerdekaan, bandara ini sempat melayani penerbangan internasional Pontianak menuju Bandara Udara Internasional Kuching pada tahun 1989 dengan runway awal 1500 kali 30 meter. Kemudian, bandara ini terus dikembangkan hingga pada tahun 2020 memiliki landasan pacu 2600 kali 45 meter dengan pesawat maksimal pada kelas narrow body seperti B737 dan A320 series. Hingga kini, bandara ini menjadi salah satu bandara tersibuk di Pulau Kalimantan, baik melayani penerbangan regional maupun internasional. Rute internasional yang kini dilayani yakni Kuala Lumpur dan Kuching di negara bagian Diraja Malaysia. Lanut Iswahyudi Madiun. Lanut Iswahyudi adalah warisan Angkatan Udara Hindia Belanda. Dibangun pada tahun 1939, difasilitasi landasan pacu 1586 kali 53 meter. Pada tahun 1941, Hindia Belanda menempatkan satu skadron tempur dengan pesawat jenis Curtiss 75A-7 Hawk, kemudian ditambah skadron tempur dengan pesawat Curtiss Wright 21B Interceptor di tahun kedua. Bahkan, pesawat pembom Boeing B-17 Flying Fortress pernah menggunakan lanut ini. Namun, pada tahun 1942, lanut ini pernah dibumi hanguskan karena kekalahan Belanda oleh Jepang. Kemudian, pasca kemerdekaan, lanut ini menjadi milik Indonesia di bawah naungan militer, menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara Iswahyudi di tahun 1960. Hingga saat ini, Lanut Iswahyudi eksis sebagai bandara militer dengan dua landasan pacu, yakni runway 1 dengan panjang 3050 meter dan runway 2 dengan panjang 2575 meter. Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Bandar Udara Sultan Hasanuddin terletak di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Bandara ini difasilitasi dua landasan pacu bersilang dengan runway 1 berdimensi 3500 x 45 meter dan runway 2 berdimensi 2500 x 45 meter. Diresmikan pada tanggal 27 September 1937, bandara ini mulanya bernama Lapangan Terbang Kadieng dengan landasan pacu berjenis tanah keras berumput dengan runway berdimensi 1600 x 45 meter dengan rute komersil pertama yang dilayani yakni Makassar menuju Surabaya dan dioperasionalkan oleh KNI LM. Pada zaman penjajahan Jepang, Nippon mengambil alih bandara ini dan runway tanah berumput ditingkatkan menjadi konstruksi beton dengan panjang 1745 x 45 meter dengan tenaga paksa pribumi atau Romusha. Pada tahun 1950, bandara ini kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi pasca kemerdekaan Indonesia diraih. Pada tahun 1955, bandara ini diambil alih oleh Dirjen Penerbangan Udara dan runway diperluas menjadi 2345 x 45 meter dan diubah menjadi nama Pelabuhan Udara Mandai. Kemudian, bandara ini diubah kembali namanya dan resmi menjadi Bandar Udara Sultan Hasanuddin dan difungsikan sebagai bandara embarkasi haji. Saat ini, Bandar Udara Sultan Hasanuddin melayani penerbangan baik rute domestik maupun internasional. Untuk rute internasional yang dilayani yakni tujuan Kuala Lumpur dan Jeddah. Selain itu, bandara ini menjadi basis militer Angkatan Udara melalui Komando Skadron Udara 11 berbasis pesawat tempur jenis Sukhoi baik Su-27 maupun Su-30. Di bawah komando Letkol Penerbang I Gusti Ngurah Sorga. Itulah beberapa bandara paling bersejarah di Indonesia versi Danish Daily. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah para pendahulunya. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri atas asas kebersamaan dalam keberagaman.
Oleh karena itu, dalam lambang negara kita tertulis makna Bhinneka Tunggal Ika atau bermacam-macam namun tetap satu jua, or in others language called Unity in Diversity. Salam Sobat Aviasi Indonesia.